Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dengan saya, Sevnat Hontong, di channel ini. Saudara-saudara, saya yakin bahwa orang semua suka mengikuti proses peradilan kasus Ferdy Sambo yang sampai dengan hari ini. Dalam amatan saya, dinamika dalam proses peradilan kasus ini tidak saja menghantam dan menggoyang pemberlakuan keadilan di tengah-tengah bangsa kita, tetapi sekaligus juga menghantam dan menggoyang hakikat keadilan Allah di dalam dirinya sendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, inilah refleksi yang saya buat berangkat dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dan karena bagian ini tidak terlalu panjang, saya ingin membacakannya untuk membuat refleksi. Bagian ini diberi judul Keluhan Nabi Karena Ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, saudara-saudaraku, itulah bagian Alkitab yang akan menjadi dasar refleksi saya yang saya beri judul Ferdy Sambo dan Habakuk, fakta menggoyang keadilan Allah. Saudara-saudara, teks yang baru saja saya baca ini berkisah tentang kondisi umat Tuhan atau kondisi umat beragama di zaman Perjanjian Lama, tepatnya di masa Habakuk bekerja sebagai seorang nabi. Dari catatan Alkitab, orang semua dapat gambaran bahwa pada waktu itu di Israel, tempatnya umat Tuhan itu berada, baru saja selesai dilangsungkan sebuah gerakan pembaharuan besar-besaran yang dipimpin oleh Raja Yosia. Sebagaimana tercatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 sampai 23 atau kitab 2 Tawarik pasal 34. Nah, saudara, sudah ada banyak hal yang dikerjakan oleh Yosia dalam menata kembali kehidupan umat Tuhan, umat beragama pada waktu itu, agar sesuai dengan petunjuk dan ketetapan Tuhan, dengan sebuah harapan bahwa Israel sebagai umat Tuhan, sebagai umat beragama, dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi contoh dan teladan dalam mempraktekkan keadilan. Namun kenyataannya, saudara-saudara, justru terbalik dari apa yang diharapkan. Kondisi dan semangat pembaharuan yang disponsori oleh Raja Yosia pada waktu itu ternyata hanya berlaku di kulit saja dan tidak menjadi pembaharuan total dalam kehidupan umat Tuhan, orang-orang beragama pada waktu itu. Sesudah Raja Yosia meninggal, umat Israel, umat beragama itu kembali melakukan
apa yang jahat di mata Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 32. Kondisi umat Tuhan, kondisi umat beragama yang melakukan kejahatan itulah yang digambarkan dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4 ini. Karena itu dalam ayat 1 dikatakan Nabi Habakuk terus berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Bahkan dikatakan ia berteriak dengan sekeras-kerasnya kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Nah saudara-saudara, mengapa dikatakan ia berteriak? Karena posisi Nabi Habakuk pada waktu itu beti dengan posisi Nabi Ayub. Beda-beda tipis dengan posisi Nabi Ayub saat bergumul, melihat fakta hidup yang seolah-olah bertentangan antara akibat dari kebaikan dan akibat dari kejahatan. Mengapa orang-orang jahat seolah-olah terus hidup bebas, tetapi orang-orang baik sebaliknya justru hidup dalam penderitaan dan kesukaran? Mengapa Tuhan seolah-olah tidak menolong orang-orang kecil yang tertindas, sebaliknya memberi kesempatan hidup kepada orang-orang besar yang suka menindas? Di manakah hakikat Tuhan yang adil dalam fakta ketidakadilan di negeri ini? Seolah-olah begitu pergumulan Nabi Habakuk. Kelaliman bertambah, kekerasan merajalela, penindasan, aniaya, perbantahan dan pertikaian menjamur, hukum menjadi tumpul dan lemah. Keadilan tak pernah muncul, atau muncul tapi terbalik. Hidup ini ibarat orang-orang fasik sedang mengepung orang-orang benar. Sampai kapan kondisi hidup yang biadab seperti ini akan berakhir? Berapa lama Tuhan aku harus berteriak? Saudara-saudara, Nabi Habakuk sungguh-sungguh sedang mempertanyakan dan mempersoalkan keadilan Allah di tengah-tengah praktik ketidakadilan yang sedang ia hadapi di tengah bangsanya sendiri. Saudara, ini bukan pertanyaan dan pergumulan yang biasa-biasa saja. Karena Nabi Habakuk tidak mempersoalkan karakter manusia di hadapan Tuhan, melainkan ia mempersoalkan karakter Tuhan di hadapan manusia. Agaknya pergumulan yang semacam ini, saudara, jarang torang lakukan. Karena umumnya torang tak berani membantah, apalagi mempersoalkan dan melawan Tuhan. Torang pada umumnya menerima pasrah begitu saja. Torang hidup ini seperti apa yang terjadi, termasuk apabila mengalami ketidakadilan dalam kehidupan ini. Nabi Habakuk tidak begitu. Nabi Habakuk bertindak lain. Ia justru melihat ada ketidakadilan dari Tuhan. Saat ia melihat ada orang baik mengalami derita dan sengsara akibat ketidakadilan, dan melihat ada orang jahat yang hidup bebas dalam praktek ketidakadilan, seolah-olah ia mau berkata, Tuhan tidak adil dalam fakta ini. Saudara-saudaraku, hanya orang yang punya mata dan kepekaan keadilan yang bisa bergumul semacam ini. Nabi Habakuk sungguh-sungguh mempunyai mata dan kepekaan keadilan, sehingga ia bisa berdiskusi dan berdialog dengan Tuhan
tentang semua praktik ketidakadilan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsanya. Tentu sikap semacam ini bukanlah sikap yang tiba-tiba muncul begitu saja, saudara. Tanpa ada sebuah motivasi dan prinsip hidup yang kuat dan teguh yang diperoleh dalam suatu perjuangan hidup yang penuh risiko. Dalam perkataan yang lain, untuk bisa mempunyai mata dan kepekaan keadilan di tengah realitas ketidakadilan, orang semua membutuhkan motivasi dan prinsip hidup yang matang dan sudah mantap untuk dapat menghadapi segala risiko hidup apapun bentuknya, termasuk jika digulingkan dan atau dilengsarkan dari kenyamanan dan kedudukan yang menjanjikan karena memperjuangkan keadilan. Saudara, sebab tanpa adanya motivasi dan prinsip hidup yang mapan seperti ini, orang tak akan bisa berdiskusi dan berdialog tentang soal-soal keadilan yang sedang terjadi dalam realitas, sekalipun orang sudah punya mata dan kepekaan keadilan itu. Nabi Habakuk selain punya mata dan kepekaan keadilan, ia juga mempunyai motivasi dan prinsip hidup yang tidak mudah dipengaruhi oleh janji-janji kenyamanan, kedudukan, dan jabatan. Ketika keadilan dan kebenaran diganggu dan diinjak-injak orang. Saudara-saudara, secara pastoral, orang semua harus berani seperti itu. Berani membuka dan mengidentifikasi fakta dan realitas jika dalam hidup bersama ini ada praktik ketidakadilan yang sedang terjadi. Jangan ada di antara orang yang mau menjadikan dirinya korban dan atau pelaku baik secara langsung dan tidak langsung perilaku ketidakadilan dalam hidup bersama. Langkah awal yang bisa orang lakukan adalah sampaikanlah semua fakta itu dalam doa dan pergumulan secara pribadi dan secara keluarga kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Kalau orang sudah biasa berdoa dan bergumul dengan Tuhan mengenai situasi kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan ini, maka secara pastoral orang akan bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu mulailah mengkampanyekan seruan-seruan anti ketidakadilan dalam masyarakat sebagai sikap menolak semua praktek ketidakadilan yang sedang terjadi. Bisa terjadi, saudara-saudara, saat orang selalu berdoa dan bergumul dengan Tuhan mengenai situasi hidup yang penuh dengan ketidakadilan, orang akan merasakan apa yang dulu pernah dirasakan oleh Nabi Habakuk, lalu mempertanyakan hakikat Tuhan yang adil. Karena ada akibat-akibat yang dialami oleh orang yang melakukan kebaikan dan kejahatan yang saling bertentangan. Kalau perasaan dan pertanyaan seperti itu sudah ada dalam torang pergumulan dan dalam torang doa-doa kepada Tuhan, secara pastoral itu tandanya torang sedang serius bergumul seperti Nabi Habakuk. Kalau torang sudah mulai masuk dalam tahap yang serius seperti itu, saudara, yakinkanlah torang pedih dan torang paham bahwa apapun resikonya, secara pastoral, orang harus tetap maju dan jangan menyerah. Siapapun yang sudah melakukan ketidakadilan dalam masyarakat, harus orang hentikan demi keadilan itu sendiri. Seperti Nabi Habakuk, mari jangan orang berkompromi dengan ketidakadilan. Termasuk apabila yang melakukan ketidakadilan
adalah torang pe pemimpin sendiri, torang pe keluarga sendiri, atau torang pe istri, suami, anak, dan orang tua sendiri. Sebab, jika hal ini yang torang lakukan, maka sebenarnya torang semua mau menunjukkan kepada dunia bahwa hakikat Tuhan yang adil itu bisa torang lihat secara nyata dalam kehidupan umat Tuhan, umat beragama, yaitu saat mempraktekkan keadilan di dalam fakta hidup di setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.